Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali hari ini dengan Umi Surna dalam pembelajaran tematik. Teman-teman sudah melaksanakan sholat duha dan ibadah pagi lainnya belum? Jika belum, silakan dilaksanakan terlebih dahulu ya. Baru setelah itu boleh menyaksikan video pembelajaran yang Umi kirimkan hari ini. Oke teman-teman, hari ini Umi akan menjelaskan materi kepada teman-teman, yaitu tentang satuan jarak, satuan berat, dan juga gerak dalam tarian. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Satuan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Selain satuan kilometer, kita juga dapat menyatakan jarak dengan satuan meter. Ini adalah kesetaraannya. 1 kilometer adalah 1000 meter. Ini adalah contoh di mana kita bisa melihat jarak pada kendaraan. Nah, alat ini disebut dengan odometer. Sekarang, ayo kita coba latihan bersama-sama. Ubahlah bilangan berikut ke dalam satuan yang ditentukan. Pertama, ada 1 kilometer 110 meter. Kalau kita diminta untuk mengubah ke dalam satuan meter, maka kita harus mengubah seluruhnya menjadi satuan meter. Yang ini sudah dalam satuan meter, jadi kita biarkan saja. Nah, yang harus dirubah adalah yang ini, yaitu 1 kilometer. Kita tuliskan 1 kilometer itu tadi sama dengan 1000 meter. Kemudian 110 meter tetap 110 meter. Nah, jadi tinggal kita jumlahkan. Totalnya yaitu 1110 meter. Jadi di sini kita tinggal tuliskan 1110 meter. Nah, selanjutnya yaitu mengubah 4 km 444 meter ke dalam satuan meter. Sama seperti caranya yang tadi teman-teman. Kita rubah yang berbeda, yaitu 4 km. Kita tuliskan 4 km sama dengan 4000 meter. Lalu kemudian 444-nya kita tinggal jumlahkan. Oke, hasilnya adalah 4444 meter. Oke, kita tinggal tuliskan. Oke, sekarang kita akan mengerjakan 7777 meter ke dalam satuan kilometer dan meter. Oke. Di sini kita lihat bahwa ada dua satuan. Ada 7770, ada 7000 meter ditambah dengan 777 meter. Oke teman-teman, bagian depan ini kita dapat rubah menjadi kilometer, yaitu 7 kilometer ya, karena 7 kilometer itu sama dengan 7000 meter.
Nah, untuk 777 meter ini tinggal kita tuliskan 7.700 meter. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang terakhir 11.111 meter. Oke, yang diminta adalah kilometer dan meter. Sama seperti tadi teman-teman, bahwa 11.111 meter itu adalah 11.000 meter dengan 111 meter. Oke, kita akan rubah 11.000 meter itu sama dengan 11 kilometer, karena 1 kilometer tadi sama dengan 1000 meter. Nah, yang 111 nya tetap teman-teman, tinggal kita tuliskan. Jadi 11.111 meter sama dengan 11 kilometer 111 meter. Selanjutnya, memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Jika kita melakukan pengukuran jarak, artinya kita melakukan pengukuran panjang lintasan. Satuan jarak yang sering kita gunakan sehari-hari adalah kilometer dan meter. Oke, misalkan kita sedang berlari. Kita menggunakan jarak. Sekarang ayo kita latihan. Jarak rumah Dedi ke rumah kakeknya sejauh 5 km 599 meter. Sedangkan jarak rumah paman dari rumah kakek sejauh 2 km 220 meter. Berapakah jarak rumah Dedi ke rumah paman melalui rumah kakek? Berarti teman-teman, misalkan ini Dedi. Lalu si Dedi ini ingin ke rumah paman. Misalkan ini rumah paman. Oke. Untuk Dedi ke rumah paman itu dia harus melewati rumah kakek. Oke, di sini adalah rumah kakek. Oke. Berarti si Dedi ini harus melewati rumah kakek dulu teman-teman, baru bisa sampai ke rumah paman. Sedangkan di sini diketahui bahwa jarak rumah Dedi ke rumah kakek adalah 5 km 599 meter ya. Kemudian dari rumah kakek ke rumah paman itu ada 2 km 220 meter. Seperti ini ya teman-teman. Jadi jaraknya adalah dari rumah Dedi ke rumah paman. Kita perlu menjumlahkan keduanya teman-teman. Sekarang kita akan coba jumlahkan 5 km 599 meter dijumlahkan dengan 2 km 220 meter. Oke, kita jumlahkan. Satuan meternya kita turunkan, karena satuannya sama, kita tinggal menurunkannya, tidak perlu dirubah teman-teman. Oke, kita tinggal turunkan meternya. 9 ditambah 0 itu 9. 9 ditambah 2 11, satunya di atas. 1 ditambah 5 itu 6, ditambah 2 hasilnya 8. Nah, satuan kilometernya tinggal kita turunkan. Oke, selanjutnya 5 ditambah 2 sama dengan 7 km. Jadi ini adalah jarak rumah Dedi ke rumah paman melalui rumah kakek, yaitu 7 km 819 meter. Oke, selanjutnya Umi akan menjelaskan tentang mengukur berat benda dengan satuan baku. Pengukuran berat adalah membandingkan sesuatu massa benda atau berat dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur berat suatu benda adalah timbangan. Penggunaan timbangan atau neraca disesuaikan menurut besar kecilnya benda yang akan ditimbang. Bentuk dan kegunaan neraca atau timbangan diantaranya adalah yang pertama ada timbangan badan. Timbangan badan yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah timbangan mengukur berat badan anak dan mengukur berat badan dewasa.
Kedua, timbangan beras atau timbangan duduk digunakan untuk menimbang berat beras atau barang dalam karung dan peti karena kapasitasnya yang mencapai 500 kg. Namun ada juga yang kapasitasnya maksimal 50 kg. Timbangan kue merupakan alat dapur yang digunakan untuk menakar bahan makanan dan kue. Bisa juga untuk menakar atau menimbang buah-buahan. Selanjutnya yaitu timbangan gantung atau timbangan bayi. Biasanya digunakan untuk menimbang berat badan bayi. Alat ini sering dijumpai di posyandu, namun juga bisa dijumpai di pasar. Untuk di rumah sakit, biasanya timbangan bayi ini sudah tidak digunakan teman-teman, namun menggunakan timbangan duduk seperti ini. Ada juga yang sering kita jumpai yaitu timbangan warung. Timbangan warung ini dilengkapi dengan anak batu yang terdiri atas berbagai ukuran, yaitu 50 gram, atau setara dengan setengah ons, 100 gram atau setara dengan 1 ons, 200 gram setara dengan 2 ons, 500 gram setara dengan setengah kilogram, dan 1000 gram itu setara dengan 1 kilogram. Timbangan warung memiliki kapasitas muatan mencapai 10 kilo. Oke, selanjutnya neraca. Neraca banyak terlihat di toko-toko emas karena digunakan untuk mengukur massa emas. Pada neraca analitis 2 lengan, terdapat 2 lengan dengan wadah kecil dari logam untuk menimbang. Lengan 1 digunakan untuk meletakkan benda atau logam yang akan ditimbang. Lengan 2 untuk meletakkan bobot timbangan. Selanjutnya, menentukan satuan berat yang sesuai. Satuan berat yang biasa kita gunakan sehari-hari antara lain kilogram, hektogram, gram, kuintal, dan ton. Ini adalah bentuk kesetaraannya. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 10 hektogram, dan 10 hektogram atau 1 kilogram setara dengan 1000 gram. Lalu 1 kuintal itu setara dengan 100 kilogram, 1000 hektogram. Sedangkan 1 hektogram itu setara dengan 100 gram. Oke, kalau 1 ton itu setara dengan 10 kuintal dan setara 1000 kilogram. Oke, selanjutnya Umi akan menjelaskan tentang gerak dalam tari. Gerak dalam tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Penari perlu memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan dengan indah. Gerakan pada tari meliputi gerak kepala, tangan, dan kaki. Berikut adalah contoh gerakan kepala. Yang pertama, gerakan menengok. Contoh yang kedua, gerakan menggeleng. Dan yang ketiga, gerakan mendongak. Contoh gerakan tangan. Yang pertama, gerakan merentangkan tangan. Yang kedua, gerakan melambaikan tangan. Yang ketiga, gerakan tangan diangkat ke atas. Gerak alam bisa kita tirukan dalam tari. Ada berbagai gerak alam yang bisa kita tiru. Misalnya, gerak air mengalir dan gerakan angin berhembus. Gerak kuat dan gerak lemah. Nah, gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Sedangkan gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah.
Gerak cepat contohnya adalah kedua telapak tangan diputar. Untuk contoh gerak lambat yaitu menggelengkan kepala. Dalam tari ada gerak tangan dan kaki. Gerak tangan dan kaki dapat dilakukan dengan kuat dan lemah. Gerak kuat dilakukan dengan sekuat tenaga dan penuh semangat. Sedangkan gerak lemah dilakukan dengan pelan-pelan dan lembut. Saat menirukan kuat lemah gerakan kaki, kita bisa melakukannya secara bergantian. Kita bisa menggerakkan kaki dengan lemah, dan kita juga bisa menggerakkan kaki dengan kuat. Untuk contoh gerakan kaki dengan kuat yaitu menghentakkan kaki. Dan untuk contoh gerakan lemah yaitu jalan di tempat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya materi pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, agar teman-teman lebih mengerti tentang materi pembelajaran hari ini, Umi ingin memberikan tugas kepada teman-teman yaitu pada buku pena di halaman 28 bagian A nomor 1 sampai 5 dan halaman 43 nomor 1 sampai 6. Selamat mengerjakan teman-teman. Oke, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesudah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.